Halo teman-teman, audiobook ini dibuat sebagai bentuk empati kepada teman-teman yang memiliki masalah dengan penglihatan atau berkebutuhan khusus. Semua buku yang dibacakan bukan milik narator dan hak cipta sepenuhnya milik penulis dan penerbit. Bagi teman-teman yang ingin membeli buku originalnya, bisa pergi ke toko offline atau langsung cari di e-commerce. Assalamualaikum calon imam. Karya Imam Madaniyah. Trauma kedua. Aku tidak mau membuat hati milik Allah ini sakit, hanya karena ulah hambanya. Allah itu pencemburu. Dia cemburu ada nama lain di hatiku, di pikiranku, ataupun di lisanku. Seseorang melempari kaca kamar dengan kerikil, membuatku semakin menarik selimut untuk menutupi kepala sekaligus telinga. Berulang kali kubatinkan kalimat istighfar, tapi dia tetap pada usahanya. Percaya atau tidak, ini sudah hampir pukul 10 malam, dan si hantu itu belum mau berhenti dari aksinya. Makhluk Mars, aku tahu kamu belum tidur, Syah, dan jangan pura-pura tidur. Lampunya masih menyala. Allah Maha melihat. Kalau sudah bersangkutan dengan Allah, aku tak bisa bersikap apapun. Siapa lagi yang berani menggangguku seperti ini, kalau bukan Jidan Ramdhani, pria yang rumahnya berdiri megah tepat di samping rumahku. Aku tak membalas pesannya, dan dia tetap melempari kaca kamarku dengan kerikil. Syah, Nafisya, teriaknya. Dasar penghuni Mars. Aku berdiri dan mengambil jilbab instan berwarna hijau toska, senada dengan baju yang kukenakan. Syukurlah, piyama tidurku sudah berlengan panjang. Begitupun celananya. Kubuka jendela itu selebar mungkin, membuat angin malam masuk tanpa izin. Aku mengambil nafas panjang sebelum berteriak. Kenapa gak sekalian lemparin pakai batu bata? Akhirnya, semua meluap. Pria di bawah sana hanya menunjukkan jajaran gigi rapi sambil tersenyum konyol ke arahku tanpa rasa bersalah. Teriaknya, dia sendiri yang menciptakan kegaduhan. Sesuatu mengganjal otaknya. Ini wajar jika kami berumur di bawah 10 tahun. Tapi, dia masih melakukan ini ketika kami sudah duduk di bangku universitas. Kalau ketahuan umi kamu, kita bisa dinikahin di tempat, katanya waspada. Kalau dia tahu batasan bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak boleh berduaan, kenapa terus-menerus melempari kaca kamarku dengan kerikil? Aku hanya menatapnya dengan ekspresi kesal karena memang itu harapanku, menikah dengannya. Tatapanku bukan mata bertemu mata. Aku tidak pernah melakukan eye contact dengan pria manapun. Aku cukup tahu kalau panah terdahsyat setan adalah melalui pandangan. Aku hanya menatap ke arah lain yang sejajar dengan sosok Jidan. Mengenai Jidan, terlalu bodoh memang berharap jodoh next door. Berharap suatu saat sang tetangga bertamu untuk melamar. Berharap Jidan akan jadi imamku di masa depan. Semua memang murni kesalahanku karena membiarkan rasa ini tumbuh. Syah, rencana tadi siang berhasil, teriak Jidan. Dia terlihat girang sekali. Dia pernah mengatakan bahwa aku akan menjadi orang pertama yang tahu segala keputusan pentingnya. Oh, selamat kalau gitu, kataku, dengan nada yang terdengar biasa-biasa saja. Aku hendak menutup jendela, sampai teringat sesuatu. Dalam Islam tidak ada pacaran. Setelah berteriak, kututup paksa jendela. Kuharap seseorang yang kamarnya berada di sebelahku juga mendengarnya. Bulir air mata itu kembali terjatuh. Sungguh, aku tidak ingin menangis lagi karena perasaan konyol ini. Terlebih, hanya untuk seorang pria. Aku ingin melupakan Jidan, bukan kali ini saja. Sudah sejak 14 tahun yang lalu, aku berencana melupakan perasaan ini. Sayang,
Semuanya tetap menjadi rencana sampai kami tumbuh dewasa. Ingin ku tinggalkan semua kenangan masa lalu meskipun itu kenangan indah. Sekeras apapun berlari, aku tidak pernah bisa meninggalkan masa lalu itu. Ya Allah, kali ini saja, tolong buat aku melupakan perasaan yang seharusnya tidak pernah ada atau sekedar muncul. Makhluk Mars. Syah, kenapa sih? Aku gak pacaran kok. Ternyata respon kakakmu itu baik. Makanya tadi aku mau ngasih tahu kalau aku mau ngambil langkah selanjutnya. Aku membacanya tanpa membalas pesan dari Jidan. Kumatikan lampu kamar detik itu juga. Pada akhirnya, aku sendiri yang tersakiti karena terlalu berharap. Berharap bahwa Jidan satu-satunya pria yang bisa kupercaya untuk menjadi calon imamku. Harapan yang paling rendah adalah berharap kepada selain Allah. Aku terlalu terlambat dan terlalu bodoh untuk menyadari itu. Lagi-lagi handphoneku berdering. Makhluk Mars, kamu udah beneran tidur ya? Ya udah, sampai ketemu besok di acara organisasi. Selamat tidur Frozen kecil. Assalamualaikum. Aku hanya membaca potongan-potongan pesan yang dimunculkan panel notification. Sungguh, apa yang akan dilakukan Jidan kelak? Keputusan yang hendak dia ambil, aku sama sekali tidak peduli dan tidak ingin tahu. Bukan berarti aku bermaksud memutus tali silaturahim atau mengakhiri persahabatan yang sudah lama terjalin dengannya. Andai bibirku bisa bicara tanpa ragu, hanya satu hal yang akan kuminta dari Jidan. Menjauhlah. Pergilah sejauh mungkin dari hidupku. Jangan pernah mencoba untuk kembali, karena kamu tidak tahu bahwa aku paling tersakiti. Ambil apa yang telah kamu putuskan. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Allah tidak suka aku menyimpan perasaan ini. Maka aku harus melawan perasaanku sendiri. Melawan khayalanku yang telah melewati batas tentangmu. Harusnya kamu tahu Jidan, bahwa aku telah gagal. Aku takut kecintaanku pada Allah pudar hanya karena kehadiranmu. Aku tidak mau membuat hati milik Allah ini sakit hanya karena ulah hambanya. Allah itu pencemburu. Dia cemburu ada nama lain di hatiku, di pikiranku, ataupun di lisanku. Alarm yang kupasang masih menyediakan waktu 30 menit lagi menuju pukul 3. Aku terduduk sebentar sambil mengucek-ngucek kedua mata. Kepalaku pening, terasa sangat berat. Keterlaluan pria itu kemarin. Gara-gara dia, kantung mataku terlihat jelas hari ini. Dinginnya udara tak mengurungkan niatku untuk mengambil wudhu dan melakukan sembahyang tahajud. Seperti hari-hari biasanya. Teringat bagaimana aku tertidur kemarin. Alasan apa yang membuat air mataku meluap kembali sampai aku tertidur? Membuatku merasa bodoh. Menangisi laki-laki yang bahkan tidak tahu bahwa aku menyukainya. Mulai malam ini, aku membuat keputusan untuk mengubah doa di mana nama Jidan selalu kusebut di dalamnya. Aku meminta agar ada seorang pria baik di antara yang paling baik yang mampu menjadi imamku kelak, membuat imanku sempurna dan menuntunku sampai jannahnya. Akan ku cari meski sampai pelosok bumi. Pria sehidup sesurga yang akan menjadi calon imamku, dan kupastikan aku bisa melupakan Jidan. Selepas sholat tahajud, Jidan terus-menerus mengirimkan pesan. Kalau dihitung, bisa sampai 20 pesan. Ketika aku membuka line, handphone kembali bergetar. Makhluk Mars. Assalamualaikum. Syah, udah bangun? Cie, rajin bener ketua acara sosialisasi. Ingin ku lempar handphone itu ke lantai dan membiarkan isinya berceceran. Sayangnya, akalku masih sehat. Handphone itu satu-satunya yang kumiliki. Jadi, aku hanya menghapus aplikasi lain.
Tumbuh sejak kecil dengan pria itu membuatku tahu banyak hal tentangnya. Aku mengintip sedikit ke jendela. Lampu di kamar seberang sana sudah menyala. Tanda Jidan sudah bangun. Kami memiliki kesamaan, yaitu tidak bisa tidur dalam kondisi lampu menyala. Aku cepat-cepat mematikan lampu kamar lalu menyalakan lampu belajar. Aku harus mulai melupakan Jidan secara bertahap. Memulai gerakan move on besar-besaran. Aku tak mau terus-menerus seperti ini. Bergantung pada Jidan seperti pada Ami dulu. Semua selalu sama. Pada akhirnya, kedua pria itu sama-sama menyakitiku. Selepas sholat subuh sekitar pukul 6, aku turun ke lantai bawah. Umi sudah berkutik entah sejak kapan. "Butuh bantuan, my queen?" tanyaku sambil memeluk pinggangnya dari belakang. Dulu, Umi adalah hidupku dan Abi adalah nafasku. Sekarang, Umi adalah hidupku sekaligus nafasku. Sedangkan Abi hanya benalu yang sempat hadir. Bukannya aku ingin menjadi anak durhaka, tapi sungguh terlalu menyakitkan ketika Abi lebih memilih pergi pada hari pertama aku masuk sekolah. Saat anak-anak lain diantar ayah mereka ke sekolah, Abi membuangku begitu saja. Dia memiliki keluarga lain. Ya, dia meninggalkan aku dan Umi. Seolah kami hilang pada hari ketika aku mulai mengenal dunia luar yang sesungguhnya. "Duduk dan makan saja, Princess Umi, nanti terlambat lagi," balas Umi dengan lembut. Aku melihat banyak makanan di atas meja. Ada roti isi berbagai selai lengkap dengan 3 gelas susu. Punyaku yang berwarna coklat. Satu hal yang membuatku lapar, yaitu ikan balado. Umi itu hebat, makanya ku juluki Queen. Dia salah satu bidadari surga yang ditakdirkan hidup bersamaku di bumi. Terdengar seseorang menyalakan bel rumah sambil berteriak mengucap salam beberapa kali. Biar Umi yang bukain. Umi siap beranjak dari duduknya. "Gak usah Umi, paling mau ganggu sarapan kita," cegahku. Aku bisa menebak siapa yang datang sepagi ini. Kak Salsya turun dari lantai atas. Dia tampak anggun dalam balutan dress biru langit yang panjangnya hingga di bawah lutut. Sangat disayangkan dia tidak memakai jilbab. Mungkin Kak Salsya juga trauma terhadap perpisahan Abi dan Umi. Dia pernah bilang, jika menutup aurat itu melindungi Abi dari api neraka, untuk apa aku melakukannya? Abi saja tidak melindungi kita kan? Kak Salsya benar. Lalu, kenapa aku menutup aurat padahal setiap keputusan itu membutuhkan alasan? Aku menutup aurat karena Allah yang memerintahkannya. Ini sebuah kewajiban dan kurasa alasan itu cukup. Biar Salsya aja yang buka pintunya, Mi. Seketika aku terkena mood breaker. Nafsu makanku ambruk ke bagian dasar. Membuka pintu katanya. Sekalian bertemu juga begitu. Awas. Akhirnya malah zina mata. Mereka akan bertatap wajah dan saling bercengkrama menanyakan kabar. Padahal sudah bertemu kemarin. Astagfirullah Syah, kamu kenapa lagi? Kamu mulai berprasangka buruk lagi. Ayolah, jangan bilang kalau kamu sedang cemburu. Kak Sasha hanya akan membukakan pintu untuk Jidan, tidak lebih. Berhenti Nafisya, berhentilah. Seseorang masuk mengikuti langkah Kak Salsya. Jidan, ayo duduk nak. Kita sarapan bareng. Ajak Umi, yang memang luar biasa baik. Entah terbuat dari apa hati Umi. Berlian dan mutiara pun tak bisa menandingi. Umi juga berkata bahwa Jidan itu sudah seperti anaknya sendiri. Mungkin karena Umi tidak punya anak laki-laki. Masya Allah, kalau gini Jidan jadi lapar lagi Mi.
padahal baru sarapan di rumah? Kata Jidan basa-basi sambil menatap makanan di meja. Aku tak memandangnya. Kuraih tas kecil berisi ponsel sambil berdiri. Umi, Fisya berangkat sekarang ya? Umi menatapku heran. Begitupun Kak Salsya dan Jidan. Pasalnya roti di piringku belum habis. Dan tidak biasanya susu coklat tak kuminum. Aku memang paling tidak bisa menolak susu coklat. Aku tidak boleh kufur nikmat, bukan? Aku pun pergi ke dapur mengambil botol minum dan kotak makan untuk tempat makanan dan susu sebagai bekal. Karena ada Jidan ya? Tanya Kak Salsya menebak isi pikiranku. Memang benar adanya. Kalau terus-menerus seperti ini, kapan perasaan terlarangku akan hilang? Mungkin, jawabku tanpa melihat ke arah Kak Salsya atau pria itu sedikit pun. Kalian berantem? Fisya, kamu udah lupa dengan ada penyambut tamu, tegur Umi. Aku tidak pernah lupa sedikit pun tentang memperlakukan tamu sebagai raja. Aku mencium tangan Umi. Tamu macam apa yang berkunjung 2 kali sehari? Fisya berangkat sekarang, Mi. Assalamualaikum. Setelah berjalan keluar kompleks, aku segera menuju halte terdekat. Aku berdiri sendirian di sana. Beberapa bus yang lewat selalu penuh penumpang. Tentu saja sekarang hari Jumat dan jam berangkat kerja. Daripada berdiri bosan, kuputuskan untuk memasang earphone, mendengarkan murotal surah Al-Kahfi dengan volume paling kecil. Saat bus kesekian datang, aku malah tidak kebagian tempat duduk. Terpaksa berdiri. Ya, tentu saja. Aku harus sampai panti asuhan Insan Kamil Mandiri tepat pukul 9 pagi. Jaraknya cukup jauh karena harus melewati perbatasan kota. Setelah 1 jam, aku masih belum kebagian tempat duduk. Ketika bus yang kutumpangi akan sampai ke alun-alun kota, mobil di depannya malah tidak bergerak sama sekali. Indonesia memang tidak terlepas dari macet. Bagiku ini salah satu metode melatih kesabaran. Toh, kalau kita tidak sabar, tetap akan macet, bukan? Orang-orang di dalam bus membicarakan sekaligus menebak apa yang terjadi di jalan yang mengelilingi taman itu. Suara ambulans menggema. Ada 6 ambulans yang melintas dan tertangkap mataku. Ada apa ya, Dek? Kok banyak ambulans gitu? Tanya kakek-kakek yang memegang tongkat dan berdiri di sampingku. Tubuh bungkuknya membuatku geram pada orang yang duduk di depanku. Stiker yang ditempel di kaca jelas menunjukkan bahwa kursi duduk diprioritaskan untuk ibu hamil, ibu yang menggendong anak-anak, orang tua, dan penyandang cacat. Dia kategori yang mana sih? Dari seragamnya jelas sekali bahwa dia anak SMA. Tapi dia duduk dan bersandar dengan santai. Kalau masih muda sudah bersandar, tua nanti dia akan berbaring. Mungkin lampu merahnya rusak, sahut salah satu penumpang lain mewakiliku. Aku hanya tersenyum pada kakek itu. Arloji di tanganku sudah menunjukkan pukul 8. Tapi aku masih sangat jauh dari panti asuhan itu. Aku bisa terlambat kalau seperti ini. Akhirnya, aku turun dan memilih berjalan kaki. Setelah melewati kemacetan ini, mungkin aku bisa naik bus lain di halte berikutnya. Sungguh, rupanya Allah tengah murka sampai-sampai menurunkan musibah seperti ini. Kecelakaan beruntun terjadi di sini. Sebuah truk tangki bensin terguling tepat di tikungan jalan. 6 mobil bertabrakan di belakangnya. Bahkan ada mobil yang sudah tak berbentuk. Banyak garis polisi yang sudah dipasang. Aku melihat beberapa orang menjerit di mana-mana. Ketakutan dan panik, lengkap dengan korban yang berlumuran darah. Beberapa kali aku mengucap istirja. Kaki dan tanganku gemetar. Sangat tidak manusiawi jika aku melintas begitu saja, hanya untuk bisa terlepas dari kemacetan ini. Aku mulai berkeringat tak jelas.
Seorang anak terduduk di dekat mobil yang berasap sambil memeluk lututnya. Aku hendak menghampiri anak tersebut, tapi langkahku terhenti ketika seseorang menahanku. "Tolong menjaga jarak dengan area kecelakaan," kata seorang petugas mengusir kami yang hendak melewati tempat itu. Aku tahu benar bahwa dia berseragam PMI. "Saya anggota PMI pasif," ungkapku sambil terburu-buru mengeluarkan kartu anggota PMI. Mungkin paman itu membaca keterangan bahwa aku seorang mahasiswa farmasi, sehingga dia memperbolehkan untuk ikut andil dalam membantu kecelakaan tersebut. Segera aku dekati anak itu. Dia tampak kehabisan nafas, sambil terus-menerus memegangi bagian tubuh antara rongga dada dan rongga perut. Betapa terkejutnya aku ketika tangan anak itu melemas. Darahnya menyebar membasahi kemejanya. Dia pendarahan. Rupanya bagian yang dipegang tadi mengalami luka sobek yang cukup besar. Mungkin akibat goresan benda tajam sejenis kaca. Aku berteriak, meminta pertolongan sampai seorang petugas PMI yang lain menghampiri. "Cepat bawa tandu." Pria itu malah mengamati keadaan anak tersebut. Tandunya dipakai korban lain yang benar-benar parah. Aku menatapnya kesal. "Ambulans?" tanyaku semakin panik. "Ambulan cuma ada 9, dan semuanya udah dipakai. 2 ambulan dalam perjalanan ke sini," jelas pria itu. "Astagfirullah, tidak akan mungkin. Itu memakan waktu terlalu lama. Jalanan di pusat kota telah mati total." Aku berusaha mengecek denyut nadinya yang ternyata sangat lemah. Dia gak terluka parah. Dia bisa istirahat sebentar sambil menunggu bantuan. Aku hampir hendak mencekik pria di depanku ini. Sepertinya dia masih duduk di bangku sekolah menengah dan belum memahami tahap-tahap penyelamatan bahwa semua korban harus dianggap tengah kritis. "Istirahat dan meninggal perlahan, gitu," kataku dengan nada sedikit meninggi. Syukurlah aku melihat sosok Pak Gilang saat itu. Dia dosen biologi yang menaruh minat tinggi terhadap bidang kesehatan. Dia salah satu pengurus himpunan mahasiswa yang mengikuti PMI di universitasku. Aku melambaikan tangan. Pria dengan rambut hampir semua putih itu menatapku. Pakaiannya sudah kotor dengan noda darah. Dia menghampiri kami lalu mengamati keadaan anak tersebut. Dia memeriksa nadi anak itu. "Bahaya, dia sedang kritis," kata Pak Gilang. Jika dugaanku benar, apa yang dipikirkan Pak Gilang sama denganku. Pak Gilang menatap ke jalan bagian kanan. Suara klakson saling beradu di sana. Bantu saya mengangkatnya, titah Pak Gilang pada PMI muda di sampingku. Aku mengikuti mereka sambil mengangkat kotak P3K yang dibawa si pemuda. Kami berjalan ke arah selatan menuju rumah sakit. Sirene baik dari ambulans maupun mobil polisi saling beradu menambah kebisingan kota. Pak Gilang mengetuk sebuah kaca mobil yang paling cepat ditemukan. Pemilik mobil itu membukanya. "Maaf mengganggu perjalanan Anda. Kami dari PMI. Bisakah Anda membantu kami?" Pria pemilik mobil itu tampak ragu sekaligus linglung. "Tapi, apa yang bisa saya bantu?" "Begini, kami kekurangan ambulans dan keadaan korban ini sangat kritis. Bisakah Anda memutar balik mobil Anda dan mengantarnya sampai rumah sakit?" tanya Pak Gilang. Pemilik mobil mengamati bagian belakang jalan yang sangat penuh dengan mobil lain. Karena mobilnya paling depan, tentu saja sangat mudah baginya memutar arah. Apalagi jalan besar ini dibagi 2 dengan pembatas di tengah. "Baringkan dia di jok belakang," kata pria itu setelah melihat anak yang berumur sekira 13 tahun itu terkapar lemah. Pak Gilang menatapku. "Saya percayakan sama kamu, Sya. Bagus." Dia melihat kotak P3K di tanganku. "Kamu udah bawa obat-obatannya. Kamu tahu apa yang harus kamu lakuin kalau sewaktu-waktu anak itu kritis." "Tapi Pak Gilang pergi begitu saja. Setelah anak tersebut dibaringkan di jok belakang,
Aku duduk di kursi depan, tepat di samping pria pemilik mobil. Dia memutar mobil dengan lihai. Aku tidak tahu berapa kecepatan mobil ini saat melaju. Rasanya di luar rata-rata karena jantungku ikut berdebar tak karuan. Aku terus mengawasi anak itu melalui kaca spion depan. Kulitnya pucat pasi. Dia memukul-mukuli bagian dada sambil merintih kesakitan. Hipotesis sementara, dia mengalami shock hipovolemik, yaitu suatu kondisi kegagalan sirkulasi akibat volume darah yang rendah. Tiba-tiba dia semakin sulit bernafas. Bibir dan kukunya membiru, pertanda darah sulit mengalir ke seluruh tubuh. Aku panik setengah mati. Kupikir pria di sampingku juga sama, karena dia mempercepat laju mobil. Aku berpindah ke kursi belakang. Ku bongkar kotak P3K untuk mencari perban atau kain apapun. Ku tutup lukanya dengan kain kasa, kemudian ku tekan kuat agar pendarahan tidak semakin banyak. Tanganku berlumuran darah. "Kamu harus tetap sadar, jangan tidur," kataku. Perlahan dia menutup mata. Suhu tubuhnya semakin mendingin, tapi detak jantungnya terasa cepat sekali. "Cek denyut nadinya," perintah pria itu sembari mempercepat laju mobil. "Turun drastis." Dia memarkirkan mobil di pinggir jalan, keluar, membuka pintu belakang, menggendong anak itu, lalu membaringkannya di trotoar. Dia mengecek nadi anak itu, kemudian menekan bagian jantung korban beberapa kali. Anak itu mengalami henti jantung, mungkin karena suplai darah dalam tubuhnya benar-benar berkurang. Selama 5 menit, pria itu mengulang tindakan yang sama. Aku berlari mengambil kotak P3K di dalam mobil. "Kamu mau ngapain?" tanya pria itu sementara tanganku sibuk membuka bungkus alat suntik dengan terburu-buru. "Shock hipovolemik, dia harus dapat obat pacu jantung," kataku. Aku mengambil dopamin, spuit, dan jarum suntik sekali pakai. Tapi kita gak bisa bertindak tanpa hasil pemeriksaan laboratorium. Dia benar. Belum tentu anak ini mengalami shock. Bisa saja dia mengidap aritmia atau dekompensasi jantung. Tapi aku yakin diagnosisku sudah benar. Tanganku gemetar memegang obat dan alat suntik. Aku tidak pernah menyuntik orang sebelumnya. Aku mengambil nafas panjang bermaksud menenangkan diriku. Aku harus yakin jika melakukan kebaikan. Bismillah, hanya Engkau sebaik-baiknya penolong ya Rob. Aku berusaha menemukan pembuluh vena dalam leher anak tersebut. Posisi vena di leher anak-anak lebih mudah ditemukan. Setelah menyuntikkan obat tersebut, aku bisa sedikit bernafas lega. Kulihat pria itu juga mengucapkan syukur karena dada anak tersebut kembali naik turun, meskipun masih belum sadarkan diri. "Tolong buka pintu mobilnya. Ini gak akan bertahan lama." Pria itu menggendong kembali korban ke dalam mobil. Aku duduk di belakang, berusaha menghentikan kembali pendarahan pada anak itu. Mobil kami melaju seperti satu-satunya pemilik jalan. Dia seperti pengemudi dalam permainan drive racing. "Hes, blokade jalan," dengus pria itu sambil memukul setir. Ketika melihat jalan sudah dipenuhi mobil-mobil yang tidak sabaran dan menggunakan jalur satu-satunya. Jantungku hampir lepas karena pria itu tiba-tiba menaikkan mobilnya ke trotoar dan mengebut di sana. Syukurlah tidak ada orang berlalu lalang. Ponselku berdering sejak tadi. Aku sampai melihat Rara mengirim pesan. "Assalamualaikum. Sasa, kamu masih di mana? Kita udah mau mulai nih." Tunggu. Kenapa aku baru tersadar bahwa bagian kerah pria itu berwarna merah? Padahal kemejanya berwarna putih. Astagfirullah, itu darah. Aku pindah kembali ke kursi depan. Kulambaikan tangan di depannya. "Kamu ngapain lagi?" tanya pria itu sedikit kesal. "Mas, kalau sekiranya Mas mulai pusing, segera bilang ke saya ya," pintaku. Dia memandangku bingung. Dia tidak tahu kalau bagian pundaknya terluka karena terlalu fokus menyetir. Ketika aku tatap leher kursi, ternyata benar ada penyangga besi kecil yang patah di sana. Pasti besi itu yang menggores kulitnya. Kami sampai di rumah sakit. Percaya atau tidak,
Pria itu menggendong anak SMP tadi sendiri. Suster segera mengambil alih anak tersebut, yang langsung dilarikan ke ruang UGD untuk melakukan penanganan tepat. Sementara itu, aku bergegas menuju suster yang berjaga di bagian resepsionis. "Permisi sus, saya penanggung jawab untuk korban yang baru datang." Suster itu kebingungan mencari sesuatu karena tidak hanya aku yang ada di tempat itu. Banyak orang yang datang menanyakan sanak saudaranya. Aku yakin semua korban dibawa ke sini. Apalagi ini hanya rumah sakit cabang di mana semua serba terbatas. "Maaf banget ya mbak, rumah sakit lagi kacau. Jadi saya catat dulu di sini untuk registrasinya. Nama mbak siapa?" tanya suster itu sambil memegang sebuah kertas yang asal dia ambil. "Nafisya Kaila Akbar," jawabku. "Nama pasien?" Aku sempat membaca name-tag di seragamnya tadi. "Irsyad Latif Muhammad." "Anda walinya?" "Bukan, saya hanya anggota PMI." Suster itu mengangguk. "Silakan tanda tangan di sini," pintanya. Aku pun menurutinya. "Tolong bilang sama dokternya untuk segera melakukan CT scan. Korban mengalami pendarahan hebat di dekat lambung. Dia banyak kehilangan darah tadi. Bibirnya sempat biru dan dia sudah mendapat suntikan dopamin." Suster itu mengangguk lalu kembali melanjutkan tugas. Pria itu muncul di belakangku setelah memarkirkan mobil. "Saya bawa 2 korban sus," ujarku. Suster tadi menatapku kembali. "2 korban?" Alisnya beradu. Aku mengangguk lagi. "Siapa nama korban kedua?" tanyanya dengan tangan yang siap mencatat. Aku menatap pria itu. "Mas, siapa nama lengkapnya?" "Saya." Dia menunjuk diri sendiri. Aku mengangguk. Siapa lagi yang datang ke sini bersamaku selain dia? Alif Syaibani Alexis. Namanya Alif Syaibani Alexis. Suster itu mendengus kesal karena mendadak bolpennya habis. Lalu dia pergi ke bagian belakang. Pria itu menatapku dengan kening berkerut. Kenapa saya jadi korban juga? "Pundak mas." Aku menunjuk bagian pundak sendiri sambil bergidik ngeri melihat darah pria itu. Dia memegang pundak sendiri dan noda darah tercipta di tangannya. "Astagfirullah mbak, kenapa baru bilang sekarang? Kalau aku bilang dari awal, bisa-bisa kami kecelakaan lagi dan korbannya bertambah menjadi 3. Makanya saat itu aku bertanya, dia merasa pusing atau tidak. Sekarang mas mending duduk aja sambil nunggu dokter," saranku. "Nunggu dokter?" Dia menaikkan sebelah alis seolah tak ikhlas ketika baru ku beritahu masalah lukanya itu. Suster tadi datang lagi membawa pulpen baru. "Mbak, pasien yang tadi Loh, Dokter Alif kok di sini? Katanya ambil cuti," ucap suster itu ketika melihat pria di sampingku ini. Pandanganku sontak bergantian menatap suster itu dan pria yang mengaku bernama Alif. "Dia dokter ya?" Pria itu berbicara lagi. "Dokter Kahfa tugas hari ini. Cuti saya sedikit terganggu." Dia memandang sinis ke arahku. Kenapa dengan tatapannya itu? Memangnya aku penyebab kecelakaan tadi? Harusnya memang dokter Kahfa yang jaga. Tapi jadwal operasi reguler keganggu sama pasien-pasien baru dok. Jadinya rumah sakit kacau banget, ungkap suster itu. "Kalau gitu saya balik lagi nanti siang." "Iya dok." Pria itu pergi tanpa memperdulikan lukanya, membiarkan aku berdiri seperti patung penjaga di sini. Mungkin dia dendam karena aku baru memberitahu barusan. Aku pun memilih berjalan berlawanan arah dengan pria itu. Baru sampai beberapa langkah, aku kembali mematung dan memijit kening. Aku tidak bisa pura-pura tidak peduli.
Luka itu pasti cukup dalam karena darah yang mengotori kemejanya cukup banyak. Mendadak langkahku terhenti dan kembali memikirkan resiko terbesar yang mungkin terjadi pada pria itu. Aku berbalik arah mencari sosok pria tadi. Aku sedikit berlari mengejarnya ketika dia melintasi pintu masuk. "Mas, lukanya harus diobatin dulu," kataku dengan sedikit ternganga. Dia menatapku sepersekian detik. Sudah ku jelaskan bagaimana tatapanku pada makhluk bernama laki-laki. Tolong, jangan salah paham. Aku sama sekali tidak tertarik pada pria itu. Pernah dengar, dokter jiwa mungkin saja terkena penyakit jiwa. Aku hanya berpikir ke arah sana. Dia bisa kehabisan darah walau dia seorang dokter. "Saya bisa obatin sendiri, Mbak," katanya sambil hendak pergi. Bisa mengobati sendiri katanya. Masalahnya, mana ada orang yang bisa melihat leher belakang sendiri, kecuali kepalanya mampu berputar 180 derajat. Penari balet yang tubuhnya lentur, gak ada yang bisa lihat belakang lehernya sendiri, Mas, kataku. Tapi saya, orang yang paling dimurkai Allah adalah orang yang selalu mendebat. Aku memicingkan mata tanda tidak ingin berdebat. Dia terdiam tanpa penolakan. Kami berakhir dengan duduk di kursi tunggu rumah sakit. Pria itu begitu keras kepala, jadi ku balas dengan sikap yang sama. Aku memaksa untuk mengobati lukanya terlebih dahulu. Ini tempat ramai dan banyak yang berlalu lalang. Di sampingku juga ada seorang ibu yang tengah menggendong bayi. Jadi aku tidak berduaan dengan pria itu. Ketika aku buka kembali kotak P3K, ternyata kain kasa dan perban sudah habis. Harusnya luka sobek itu dijahit, tapi aku tak mengerti masalah seperti itu. Sekarang bagaimana? Aku sendiri kebingungan. Tak mungkin jika harus meminta pada suster yang sedang super sibuk. Pria itu menunggu apa yang akan kulakukan, karena tahu tak ada yang bisa kugunakan untuk membalut lukanya. Saya bilang, "Gak usah kan, Mbak?" Bukan Nafisya namanya kalau sampai kehabisan akal. Aku melepas handsok yang kugunakan. Lukanya harus kering dulu, Mas, biar darahnya gak banyak keluar. Karena kami tidak mau saling bersentuhan, jadi aku memintanya diam. Aku akan menyiram luka dengan alkohol sampai darahnya luntur. Iseng saja sekalian kutumpahkan lebih banyak tepat di bagian luka. Dia meringis kesakitan sambil menatap kesal ke arahku. "Nih, Mas, lap sendiri aja lukanya. Saya cuma gak suka bahas budi. Impas kan? Assalamualaikum," kataku ketus sambil menyerahkan handsok, meninggalkan pria itu sendirian. Ini sudah pukul 10. Aku memberhentikan sebuah taksi dan baru bisa sampai panti asuhan Insan Kamil Mandiri tepat pukul 11 siang. Kuliah boleh kesiangan, Syah, tapi masa acara kayak gini kesiangan juga, apalagi sampai sejam, sambut Aris ketika aku berjalan ke arahnya. "Assalamualaikum," teriakanku membuat teman-teman di dalam menyadari kehadiranku. Gak sejam juga, cuma aku melihat jam lagi. Ternyata aku terlambat 1 jam lebih 15 menit. Cuma semenit, tapi lebih sejam. Aku terkekeh tanpa rasa bersalah. Aris siap melemparkan citakan ke keningku. Aku tahu dia hanya bercanda. Syukurlah aku jago menghindar. Laki-laki yang paling tidak ingin aku temui keluar dari sana. "Nafisya sudah datang?" tanyanya panik. "Apalah artinya Jidan tanpa Nafisya?" ejek Dinda. Dia tengah menyusun dus-dus yang baru dipindahkan Aris dari mobil. Rara ikut memojokkan kami, bagai kuku dengan rambut. "Salah, Ra. Peribahasa yang benar, bagai kuku dengan daging, tidak terpisahkan," demo Aris.
Anak sastra bebas, timpal Rara. Kami tertawa bersama melihat tingkah mereka yang sama-sama tak mau kalah. "Syah, baju kamu kenapa?" tanya Jidan. Aku menatap bajuku yang penuh noda darah, terutama bagian rok. Bau amisnya masih tercium. "Oh, ini." Kalau aku jawab darah anak yang kulit perutnya sobek, apa mereka tidak akan lari? Tadi ada kecelakaan di pusat kota. Ya begitulah, ceritanya panjang. Perlu berjam-jam untuk menceritakannya secara rinci. Lagi pula, kejadian tadi terlalu mengerikan untuk diceritakan. Pantas saja jalannya macet banget. Banyak garis polisi lagi. Tadi, kita juga lawan arah. Muter, jadinya lewat jalan tol. Jidan berkacak pinggang. "Kamu sih main pergi aja. Tadi mau diajakin bareng. Berangkat sama Jiat, Rara, sama Aris juga. Malah kabur gitu aja," omelnya. "Allah cakap, terbaik macam nih," kataku dengan logat Melayu yang berhasil membuat mereka tertawa lagi. Acara diundur jadi pukul 1 siang. Pertama, waktu terbatas karena sebentar lagi waktunya sholat Jumat. Kedua, aku malah datang sangat terlambat. Padahal, ini kali pertama Aris menunjukku menjadi ketua acara. Sambil menunggu para pria kembali dari masjid, aku berbincang dengan pemilik panti. Topik perbincangan kami berakhir pada bayi berumur 6 bulan bernama Arisha. Pipinya yang gemuk mengimpit kedua mata sampai tampak segaris, membuat dia terlihat tampan. Lagi-lagi, rasa syukur menyeruak di hatiku ketika mendengar kisah Arisha yang ternyata dibuang orang tuanya sendiri. Aku jadi teringat kejadian 14 tahun silam, kisah ketika aku juga merasa dibuang. Bukan dalam ukuran dewasa usia kami. Saat itu, Kak Salsha baru berumur 8 tahun, dan aku 5 tahun. Kamar kami masih sama dengan kasur 2 tingkat. Aku tidur di bawah dengan alasan takut terjatuh, dan Kak Salsha mengalah tidur di atas. Hari itu menjadi hari pertama aku masuk sekolah. Senang rasanya mengenal dunia lebih luas, mempunyai teman-teman baru dan suasana baru. Saat jam pulang tiba, Kak Salsha malah menghilang. Dia bilang aku terlalu lama mengenakan sepatu, jadi dia meninggalkanku. Itu ancaman yang cukup mengerikan, karena dulu aku tidak bisa mengikat tali sepatu dengan benar. Salahku sendiri ingin sepatu yang persis sama dengan milik Kak Salsha. Padahal aku tidak bisa menggunakan sepatu bertali. Tangisku pecah sampai seorang anak laki-laki yang kuingat jelas membawa tas bergambar Spider-Man menghampiri. Anak itu tidak seusia denganku karena dia berseragam SD. Untuk ukuran anak seusianya, dia cukup bertanggung jawab karena mengantarkanku sampai rumah. Dia bahkan membantuku memakai sepatu. Ya, benar. Dialah Jidan Ramdhani, anak laki-laki yang ternyata tetanggaku. Saat aku masuk dan mengucapkan salam, tak ada yang menjawab. Umi dan Abi tengah sibuk berdebat di kamar. Entah sejak kapan mereka saling membentak satu sama lain. Suara mereka terdengar olehku. Aku hanya membuka sepatu dan bergegas masuk ke kamar. Aku berniat berganti baju, karena anak laki-laki itu mengajakku melihat rumah pohon di halaman belakang rumahnya. Aku tak bisa mengerti apa isi perdebatan kedua orang tuaku saat itu. Kak Salsha tengah menangis di kamar, sambil memeluk boneka Teddy kesayangannya. Dia bahkan masih memakai seragam sekolah. "Kak Salsha kenapa?" tanyaku polos. "Kakak ikut pergi sama Abi. Kita gak akan ketemu lagi, Syah," katanya sambil terus menangis. Aku sempat berpikir bahwa
Pergi yang dimaksud Kak Salsya itu sejenis pergi berlibur. Semenit kemudian, pintu kamar kami terbuka. Abi muncul dari sana dan terburu-buru membereskan barang-barang Kak Salsya. Kemudian, aku mendengar Umi menangis di bawah. Aku jadi ikut menangis saat itu. Awalnya, aku menangis karena tidak mengerti apa yang terjadi. Abi memelukku sebentar dengan erat. Pelukan terakhir. Abi sayang Visya, bisiknya. Setelah itu, selama 3 tahun lamanya, Kak Salsya dan Abi tidak pernah muncul atau sekadar datang ke rumah. Hampir setiap malam aku menangis karena takut harus tidur sendirian. Ketika aku berniat pindah menuju kamar Umi, aku bisa mendengar isak tangis dalam kegelapan malam. Hal itu membuatku mengurungkan niat. Tangis itu adalah tangis yang menyayat hatiku secara perlahan dan menimbulkan kebencian terhadap Abi. Dia telah membuat Umi menangis, membuangku, dan membawa Kak Salsya pergi. Aku jadi tidak suka pergi ke sekolah. Melihat anak-anak lain yang terkadang dijemput ayah mereka menimbulkan kebencian yang semakin mendalam. Kegiatanku hanya mengurung diri di kamar. Pada tahun berikutnya, semua mulai membaik. Terlebih ketika Umi bilang bahwa seorang teman mengajakku bermain. Aku berpikir bahwa Umi pasti berbohong, karena aku sama sekali tidak punya teman. Aku baru masuk 1 hari di taman kanak-kanak itu. Ternyata dia Jidan, anak laki-laki yang mengantarku pulang waktu itu. Karena kehadiran Jidan, aku jadi bisa melupakan sedikit rasa sakit. Dan ternyata malah menimbulkan rasa lain. Kak Salsya pulang 3 tahun berikutnya. Kepulangan Kak Salsya membuatku paham bahwa Abi dan Umi memutuskan bercerai. Walau Kak Salsya sudah kembali, ditinggal oleh Abi itu menjadi sebuah trauma. Trauma yang tak berujung sampai sekarang. Syah, sholat dulu Gi. Biar Arsyah aku yang gendong. Orang yang baru datang itu membuyarkan lamunanku. Dia bahkan sudah tahu nama bayi yang sedang berada di pangkuanku. Bayangan tentang masa lalu yang muncul di benakku turut menghilang. Oh, iya, kataku sambil menyerahkan anak bayi itu kepada Jidan. Duh, calon Umi Abi banget nih. Jadi iri. Goda Dinda, didukung sorak-sorai ricuh teman-teman lain. Mereka mencie-cie aku dan Jidan yang katanya terlihat romantis. Jangan mendahului takdir Allah. Aku tidak suka diperlakukan seperti itu. Siapa yang tidak suka dipasang-pasangkan dengan orang yang kita suka? Itu semakin membuat perasaan ini tak mau pudar. Aku sudah lelah berharap terhadap makhluk. Hanya Allah satu-satunya yang pantas dijadikan tempat pengharapan. Dinda mengajakku sembahyang di masjid. Aku menerima ajakannya, sementara Rara dan Zahra sedang berhalangan. Kami sampai di Masjid At-Thoriq yang arsitekturnya benar-benar sangat indah. Di depannya terbentang luas taman sepanjang 0,5 kilometer dengan rumput hijau. Suara air mancur menambah harmoni keindahan tempat tersebut. Ini benar-benar menakjubkan. Datang paling terlambat dan pulang paling cepat. Mungkin itulah prinsip pria zaman sekarang dalam menunaikan sholat Jumat. Karena faktanya masjid begitu cepat kosong. Aku lebih dulu mengambil wudhu. Langkahku terhenti ketika akan menaiki tangga. Suara itu mengalun merdu. Lantunan ayat-ayat Al-Kahfi. Tempat ini sangat jauh dari lokasi kuliahku. Tapi suaranya persis seperti suara yang akhir-akhir ini sering kudengar ketika sholat zuhur selepas Jumat di masjid universitasku. Sungguh aku terpana dengan suaranya. Kok ngelamun? Tanya Dinda tiba-tiba. Enggak kok, suaranya bagus. Kami pun naik menuju lantai atas tempat sholat untuk perempuan.
Acara diawali dengan membaca Al-Quran bersama, lalu serah terima sumbangan secara simbolis. Acara dilanjutkan dengan makan bersama dan bermain bersama anak-anak yatim. Kami juga saling sharing dengan anak-anak panti yang sudah beranjak dewasa. Begitu menakjubkan mendengar seberapa jauh hafalan Al-Quran mereka. Hal itu membuatku iri dan bertanya-tanya, apa kabar hafalanku? Setelah itu, aku mengasuh Arsya sambil mengambil sisa sarapan tadi pagi. Sesekali, ku cubit pipi Arsya karena gemas. Tuh, Kak Sasa jago nggambar, kata Rara. Hanya Rara yang memanggilku Sasa. Rara menggiring santri-santri kecil yang membawa buku gambar dan pensil warna baru. Kak, gambarin Power Ranger dong, kata salah satu anak perempuan. Aku tertawa karena karakter robot biasanya disukai anak laki-laki, padahal dia perempuan. Alif juga pengen digambarin Boboiboy. Aku tertawa lagi karena anak itu tidak bisa mengucapkan R dengan baik. Aku jadi teringat pria tadi pagi. Namanya juga Alif. Bukannya membuat gambar yang mereka minta, aku malah menggambar kaligrafi Asmaul Husna beserta animasi di sampingnya. Sasa, nanti gambarin Rara Keropi juga ya, kata Rara. Cara bicaranya yang memang seperti anak kecil membuat anak-anak panti jadi mudah untuk ditaklukkan. Berbicara tentang Rara, dia mengalami hal yang sama denganku. Orang tuanya bercerai dan dia tinggal bersama kakaknya sekarang. Namun, dia tidak mengalami trauma sepertiku. Trauma yang menyebabkan aku tidak bisa membuka hati untuk siapapun dan menganggap bahwa semua pria itu sama saja. Aku pernah menceritakan traumaku pada Jidan tentang pandanganku terhadap cinta. Kukatakan bahwa semua pria sama saja. Respon Jidan malah jauh dari yang kuharapkan. Dia malah menjawab, kalau semua pria sama aja, aku jadi merasa mirip Maher Zain. Dasar makhluk Mars. Sasa mau ikut pulang bareng gak? Tawar Rara. Mungkin yang dimaksud pulang bareng adalah pulang bersama Jidan. Karena seingatku Jidan yang membawa mobil untuk datang ke sini. Enggak deh, aku ada acara sesudah dari sini. Afwan ya, Ra. Jidan tiba-tiba datang. Aku juga gak akan ikut pulang bareng, Ra, katanya. Loh, kenapa? Nanti yang nyupirin mobilnya siapa? Itu kan mobil kamu, Dan. Di antara kami yang bisa menyetir mobil hanya Jidan dan Aris. Tapi Aris membawa motor sendiri. Gue yang nyupirin. Siap-siap aja jagain jantung, sela Jiat. Aku lupa menceritakan pria bernama Jiat. Dia teman satu kampusnya Jidan. Mereka dijuluki si kembar tak sama. Jidan Ramdhani dan Jiat Ramadan. Katanya Jidan mau ada acara dulu sama Fisya. Mobil bawa kabur aja sama kita, ungkap Jiat mewakili Jidan. Acara apa yang dimaksud? Aku sama sekali tidak punya janji dengan Jidan. Awas ya, jangan berduaan. Nanti Rara laporin uminya Sasa baru tahu rasa kamu. Temanku mengancam Jidan. Acara apaan? Kok aku gak tahu? Hah, Jidan ngarang paling. Ikhwan sama akhwat itu gak boleh berduaan, kataku. Jidan mungkin memikirkan sikapku yang berubah drastis dan terlalu tiba-tiba. Urusan makhluk Mars sama Frozen kecilnya. Dia malah tertawa. Setelah hampir pukul 3, kami semua berpamitan kepada pemilik panti untuk pulang. Jiat benar-benar akan menyetir mobilnya. Aku sungguh tidak percaya bahwa Jiat bisa mengemudi. Jidan menepati perkataannya. Dia tidak ikut pulang bersama mereka. Masih berdiri di sampingku. Ente jagain Fisyanya yang benar. Goda Aris yang bersiap dengan motornya.
Syah, banyak istighfar ya. Baca ayat kursi banyak-banyak. Sambung Dinda. Emang aneh apaan? Sekalian aja baca yang 30 juz. Balas Jidan tak terima. Rara doain semoga turun hujan biar romantis. Gak boleh deh. Hujan sekaligus petir aja, belum halal. Aku pura-pura tertawa menanggapi teman-temanku. Banyak yang mengira bahwa aku dan Jidan akan bersama pada akhirnya. Aneh tahu batasan bro, kata Jidan pada kedua temannya. Jidan bicara ketika mobil sudah menjauh. Syah, kenapa sih? Kamu marah ya? Kok jadi beda sekarang? Dan jarang cerita kalau punya acara penting. Aku mulai berjalan sambil membawa tas. Idan, masa iya aku harus cerita cuma mau sholat asar di masjid aja? Kamu aja kali yang ngerasa kayak gitu. Cie, takut dijauhin Fisya ya? Nah, tahu batasan kan? Awas ya, jaga jarak, radius 5 meter, ancamku. Kami melangkah menuju masjid tadi siang. Jidan benar-benar menjaga jarak 5 meter dariku. Kami berjalan masing-masing seolah tidak saling mengenal. Apalagi sekarang. Aku tersenyum melihat sosok itu. Berhentilah, Syah. Suara azan tak kalah merdu dengan suara pelantun ayat Al-Kahfi tadi. Selesai berjamaah, aku berniat pulang. Kulihat Jidan mengikuti zikir sang imam. Aku berencana melarikan diri darinya. Hujan lebat turun tiba-tiba. Sepatuku basah dalam sekejap. Aku memilih kembali daripada bajuku ikut basah. Gak nyangka, doanya Rara terkabul. Aku tak menggubris Jidan yang sudah berdiri di sisi kanan pintu keluar masjid. Aku berdiri jauh di sisi kiri teras masjid. Dalam suara jatuh rintik hujan ke muka bumi, aku mendengar sesuatu yang membuat hatiku meledak-ledak. Syah, nikah yuk. Aku menatap Jidan tak percaya. Terlebih, dia menunjukkan sebuah cincin dengan satu permata yang begitu indah. Ingin rasanya aku berteriak kegirangan saat itu. Berlari-lari tanpa sepatu di bawah guyuran hujan. Hatiku meletup-letup. Seperti ada kupu-kupu yang membawa pita berwarna-warni. Aku bahagia, sangat bahagia. Sampai aku hanya bisa mematung tak percaya. Mau kan Salsya Sabila Akbar? Jeder. Petir mengiringi suara Jidan. Seketika hatiku mencelos. Aku benar-benar berharap bahwa aku hanya salah dengar. Jidan baru saja menyebut Salsya Sabila Akbar, bukan namaku. Nafisya Kaila Akbar. Gimana? Kira-kira Salsya suka gak ya? Terlalu datar gak sih? Tadinya aku mau bilang kemarin, tapi kamunya susah diajak ngomong. Aku menarik nafas dalam. Otakku menyuruhku memandang ke arah lain. Kenapa rasanya sesak sekali? Oi, Syah, panggilnya. Kamu dengerin aku gak sih? Terlalu datar, kataku pelan. Aku berharap tengah berbaring di kamar dan terbangun tiba-tiba karena ini mimpi buruk. Jika memang ini rencananya untuk masa depan, aku tak pernah ingin mendengarnya. Terus, aku harus sambil jongkok gitu? Terlalu klasik, komentarku sambil beranjak pergi. Kuputuskan untuk menerobos hujan. Aku berjalan menuju perbatasan antara teras masjid dan tanah. Aku bisa mendengar Jidan mengejar langkahku. Syah, tunggu dulu. Hei, aku belum selesai ngomong. Nafisya. Jidan mendahului. Bahkan sekarang seluruh pakaiannya sudah basah kuyup. Syah, aku mau kamu jadi istri aku. Aku mau kamu jadi pelengkap tulang rusuk aku. Aku mau kamu jadi bidadari aku sampai surga. Katanya, tersenyum sambil mengeluarkan cincin itu tepat di depanku.
Gimana? Masih terlalu biasa? Orang-orang yang berlalu lalang menganggapku tengah mencampakkan Jidan. Aku suka cara terakhir itu. Cara Jidan mengatakannya dengan lugas, dengan sebuah cincin sederhana di bawah guyuran hujan, tepat di depan masjid. Tapi kenapa Syah yang dimaksud Jidan harus Kak Salsya? Kok kamu malah nangis sih, Syah? Dia menatapku heran. Aku mengusap kedua pipi lalu tersenyum tipis ke arahnya. Kalau Kak Salsya nikah, itu artinya dia harus pergi lagi dari rumah. Jidan tertawa mendengar ucapanku. Itu pun kalau kakak kamu nerima lamaran aku. Nah, kalau enggak? Kalau iya pun, rumah kita kan sebelahan, Syah. Kamu tinggal teriak kalau kamu kangen sama kakak kamu. The best lah. Kamu memang sahabat aku yang paling baik. Belum apa-apa udah nangis duluan. Ya, sahabat. Dan masalah terbesarnya adalah kita hanya sahabat.